warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Januar dengan NPM 2012-0010 Ekonomi Syariah STEMB Bandung. Dan di video kali ini saya akan sedikit mengulang materi di dalam kuliah Manajemen Sumber Daya Insani tentang yang membahas tentang konflik dan stres kerja. Konflik dan stres kerja. Yang pertama, stres. Nah, stres ini adalah respon aditif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologi, atau perilaku pada anggota organisasi. Stres bukan hanya masalah pada kecemasan. Menurut Lutsan, stres bukanlah sesuatu hal yang buruk yang bisa menghancurkan, bahkan harus dihindari. Stres itu terbagi menjadi dua, yaitu ada estress, ada distress, dan ada estress. Nah, biasanya distress ini itu biasanya disebabkan oleh sesuatu yang buruk, seperti misalnya jika kita menderita sakit parah atau karir kita terhambat. Nah, karena hal yang kita alami itu, kita kan jadi banyak pikiran. Biasanya jika kita banyak pikiran itu bisa menyebabkan kita juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada stres. Nah, stres ini biasanya stresnya yang disebabkan oleh sesuatu yang baik, seperti tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, tugas yang berkualitas, seperti itu. Dan penyebab stres juga bisa datang dari mana-mana nih, kayak misalnya contohnya seperti di lingkungan kerja, kondisi kerja yang antar kerja bising, tempat kerjanya misalnya berisik, atau suasana yang panas, bau, atau kurangnya kebersamaan kelompok juga itu sebenarnya bisa mempengaruhi kita untuk stres. Atau enggak, misalnya kayak kita lagi pusing nih kerja atau ngerjain tugas gitu, terus kayak susah gitu kan, jadi kayak kita kan kalau udah kesusahan pusing tuh otak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kita stres gitu, kayak ya misal kayak kita dalam menyerah mengerjakan sesuatu seperti itu. Jadi faktor datangnya stres itu bermacam-macam. Lalu nih, apa aja sih tipsnya supaya kita gak gampang stres nih? Ada beberapa tips. Yang pertama, menyeimbangkan hidup di dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Nah, itu penting banget. Kemudian ada jika kita mulai merasa banyak pikiran nih, bicarakan keluhan kita dengan orang yang tepat. Jangan asal sembarang milih orang. Misalnya kita cerita ke si A, ternyata si A nih nggak bisa kayak ngerespon apa keluhan kita dengan apa yang kita mau. Nah, kalau misalnya kita sampai pilih orang, bukannya stres kita berkurang, yang ada malah bertambah, seperti itu. Kemudian harus selalu menjaga kesehatan, dan olahraga itu membantu banget untuk diri kita supaya mengurangi stres. Kemudian tidur yang cukup, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, kembangkan hobi yang bermanfaat. Jadi apapun yang kalian suka gitu, yang menurut kalian itu hobi kalian, mending dikembangkan supaya bisa mengurangi kesetresan kalian juga, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang konflik. Nah, konflik kita pasti, jadi konflik itu suatu proses yang mana bila satu pihak itu merasa pihak lainnya itu mempengaruhi secara negatif. Nah, biasanya apa aja nih penyebabnya? Nah, konflik ini tuh dapat terjadi karena perbedaan pendapat biasanya. Kemudian ada perbedaan pandangan, persepsi, secara kepentingan antar individu atau antar kelompok. Itu biasanya hal-hal tersebut itu biasanya mendatangkan konflik, seperti itu. Dan juga ada beberapa pandangan terhadap konflik. Yang pertama itu pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional ini, orang-orang menganggap itu buruk dan harus dihindari. Pandangan perilaku. Nah, pandangan perilaku ini menganggap konflik itu wajar, dan dalam setiap hubungan konflik, bahkan konflik itu justru dibutuhkan untuk mendorong kerja kelompok. Seperti yang terakhir ada pandangan interaksionis. Nah, pandangan ini biasanya menganggap bahwa konflik ini memiliki kekuatan positif dalam suatu kelompok kerja, seperti itu. Lalu ada 4 sumber konflik antar pribadi. Yang pertama, perbedaan personal, kemudian ada dispensi informasi, kemudian ada ketidaksesuaian peran, dan yang terakhir ada tekanan lingkungan. Biasanya ketika kita telah menghadapi konflik ini, ada sisi positifnya, kayak misalnya kalau kita konfliknya sama kelompok gitu. Kadang kalau misalnya habis konflik tuh kayak meningkat kelompok kita itu, kayak misalnya kerjasamanya, loyalitasnya, pokoknya antar kelompok tuh semakin erat gitu hubungannya, seperti itu. Nah, jadi kita jika stres ataupun punya masalah, itu wajar kalau kita menghadapi itu.
gitu. Jangan pas kita lagi stres atau kita lagi banyak masalah nih, konflik sana sini, kita jangan malah berpikiran kayak jadi semangat hidup berkurang atau jadi males ngapa-ngapain. Itu tuh suatu hal yang wajar, nggak boleh kita hindari. Bahkan kadang kalau orang yang stresnya merasa stres berat gitu, kayak wah, saya nggak mampu nih, saya nggak mampu untuk kayak hadapin masalah ini, saya nggak mampu untuk ini, saya nggak mampu untuk itu. Nah, kita nggak boleh berpandangan seperti itu, karena di dalam Islam juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya itu Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jika kita banyak masalah itu, kita mikir ke depannya aja. Kita selalu berpikir bahwa mungkin nih hari ini kita punya masalah, nah besok kita insya Allah tinggal hidup enaknya aja. Seperti yang dikatakan di dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra, dimana setiap ada kesulitan itu ada kemudahan, seperti itu. Dan ingat, jika kita sedang mengalami masalah yang berat, kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dan optimis bahwa kedepannya bakal terjadi sesuatu yang baik kepada kalian. Seperti firman Allah, inna ma'al usri yusra, dimana setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.